Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan sebagai komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan, apapun situasi yang sedang kita hadapi, susah ataupun senang, kita tetap mengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ia Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ia Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memperhatikan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat-sangat sulit. Di satu sisi mereka harus taat kepada setiap perintah-perintah, aturan-aturan yang dibuat di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada masa itu, karena mereka bekerja di sana. Tapi di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa mereka harus juga taat kepada Allah, Allah yang telah memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Nah, saudara, menjadi sulitnya ketika mereka diminta untuk harus sujud menyembah kepada patung
emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada masa itu. Dan Raja memberikan perintah, barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja, maka akan ada satu resiko besar yang akan dihadapi. Orang-orang yang tidak sujud menyembah kepada patung tersebut, maka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah saudara, ketika keadaan ini dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, luar biasanya kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17-18 bagaimana komitmen ketiga anak Tuhan ini. Meskipun mereka tahu bahwa risiko yang akan dihadapi adalah akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak sedikit pun menjadi mundur dari iman mereka, tetap setia mereka kepada Tuhan. Kita kembali membaca dalam ayat yang ke-16, 17, dan 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ia Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Suatu komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka tahu bahwa resikonya adalah akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dan itu artinya mereka pasti mati ketika akan dibuang ke sana. Yang menariknya adalah pada ayat yang ke-18. Seandainya tidak, dikatakan seandainya Tuhan mereka tidak melepaskan mereka dari perapian itu. Mereka katakan, mereka tidak akan memuja dewa Tuanku. Mereka tidak akan memuja atau sujud menyembah kepada dewa Nebukadnezar atau patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah saudara, tentu kita tidak akan menghadapi situasi yang persis sama seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi setiap waktu kita akan diperhadapkan dengan setiap pilihan-pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan, ataukah kita akan berkompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Dua situasi ini akan selalu kita hadapi setiap saat. Di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat, akan selalu ada dua pilihan ini. Nah, bagaimana saya dan saudara selama ini ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi-situasi yang sulit, dan kita harus mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan? Ada dua pilihan saya dan saudara. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Kalau kita benar-benar setia di hadapan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka yang harusnya saya dan saudara lakukan adalah tetap ikut Yesus, meskipun resikonya begitu berat adanya. Seperti pujian yang kita baru naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kita susah, meskipun kita mengalami kesulitan, dan meskipun akan ada banyak resiko-resiko yang akan kita hadapi karena kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin resiko itu dalam pekerjaan kita, mungkin resiko itu dalam bisnis kita, mungkin resiko itu dalam relasi kita. Kalaupun kita akan mengalami situasi-situasi itu, resiko-resiko itu karena iman kita kepada Tuhan, janganlah pernah menjual akan iman kita. Janganlah kemudian menjadi tawar iman kita. Mari tetap setia, tetap teguh iman kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita akan dituntun oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan tolong kita. Mari datang kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, mohon kekuatan daripada Tuhan dalam kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Akan selalu ada kekuatan daripada Tuhan memampukan kita untuk mengambil keputusan yang benar, mengambil sikap yang benar dengan taat
dan tetap sujud di hadapan Tuhan meskipun mengalami berbagai macam tantangan dan resiko-resiko yang besar. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tahu ada tantangan, kesulitan yang akan kami hadapi dalam kami mengikuti Engkau. Tetapi biarlah Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, biarlah Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menolong kami. Biarlah kami tetap setia di hadapan Tuhan, tidak undur iman kami, tidak undur komitmen kami di hadapan-Mu, karena ada Tuhan yang menopang kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami. Bila apapun yang kami lakukan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.